Gue area buff musuh ya kok ya. Biasanya lebih milih untuk cover dulu. Ya. In case kalau emang Diginya mau coba rusuh dan bahkan lihat Oh. movement Franco langsung ketarik Henki di awal-awal. Dan seperti Golis bilang kan, tuh Henki yang menjadi Digi dan Finn yang menjadi mid laner. Apalagi Diginya di sini dia pakai emblemnya juga emblem apa namanya, sampai lupa tuh. Mana ya? Impure Rage bukan? Bukan, Impure Rage. Impure Rage. Pakai emblem Impure Rage di mana nanti damage-nya makin lama makin sakit. Jadi bom Digi ini bakal nggak boleh diremehin sih. Dan yang paling kali nggak boleh diremehin lagi ada apa tuh mau kalah di bawah. Ada ini dia diamond ya. Kalau misalnya kalian pengen dapetin giveaway, mendingan kalian langsung aja tuh pantengin juga ke Instagramnya. Dan juga kalau misalnya kalian mau beli kuota dimulai dari Rp8.000 aja, itu murah banget ya. Udah bisa dapat kuota plus Diamond Mobile Legends kan lumayan tuh kalau misalnya diakumulasiin tiap minggu beli apa ya. Betul teman-teman, jadi langsung aja ya pergi ke websitenya sekarang dan juga atau kalian bisa download aplikasi Bimax. Betul sekali. Dan masih Kan dia review skin. Itu guys kita tuh Albert. oh ininya apa namanya, sarung tinju warnanya hijau ya. Macan. Beneran tinjunya macan. Oh iya. Tapi buset, damage-nya sih Sakit lumayan banget cukup sih. sakit. Bahkan Electrifying Beach juga sudah langsung di pop up sama Ken, tapi memang hanya untuk GS gertak sambal. Sambil buat teman-teman yang nggak gertak sambal, yaitu kalian bisa download Live sekarang karena banyak aktivitas di sana, bisa tebak-tebakan sama kalian bisa dapetin e-wallet ya kayak OVO ataupun GoPay senilai 100.000 per orang. Langsung download dan dukung tim favoritmu. 100.000 per orang nih guys, apalagi kan akan ada setiap minggu juga ya kok ya. Jadi langsung aja pantengin ke App Store maupun Play Store-nya. Dan kita bakal mantengin juga dengan adanya Turtle. Pertama udah mulai muncul juga, tapi di sini lihat, seru banget udah ada Meteor Shower yang di pop up juga untuk mengusir mundur aja. Tapi kayaknya itu nggak bakal coba untuk menggetarkan teman-teman dari RRQ sendiri sih. And the problem is gini sih, Finn ini ketika dia menggunakan mid laner juga untuk menjaga posisinya cukup baik, tapi lihat Sorizo-nya dihajar dengan knockout strike tapi sepertinya tidak bisa bertahan dan Sorizo pun tumbang walaupun Cold Altar kali ini harus dipop-up sama seorang Clay, bahkan Super Ken pun harus mundur ke belakang, so it's a free turtle for RRQ. Yes, kehilangan satu nyawa dan juga bahkan tadi dari seorang Kaye terpaksa harus mengeluarkan ditarik lonceng, nggak bisa kabur, Super Finn pun langsung tumbang. Itu dia yang tadi udah sempat dibilang sama Kolius ya. Hook dari seorang Naomi ini benar-benar bahaya banget sih. Ups, ya Rhythm of Joy miss ya tadi ya. Jadi dia mau nggak mau patah atau putus kombonya, bahkan sekarang ini gebok-gebok kena abstract jabnya juga dengan darah yang tidak kelihatan dan tuh masih ketek maju ke depan sana. Tapi Super Ken still survive. Untungnya tadi masih ada sedikit absorb ya. Kalau enggak kayaknya innalillahi sih gitu. Tapi Meteor Shower di sini digunakan hanya untuk meng-clear minion aja supaya lebih cepat dan rotasi juga bisa dilakukan ya. Dan itulah dia resenya Chang'e sih sebenarnya. Karena memang dari semua hero ya untuk defensive turret sebenarnya kayaknya kalau menurut Kulis Chang'e itu udah the best untuk mid laner karena memang Meteor Shower tuh cooldownnya sebentar, dia bisa langsung clear wave dengan cukup cepat gitu. Jadi untuk jebolin outer middle turret aja PR gitu bagi lawannya kalau ada Chang'e. Ya, Kalau di early game ya. ditambah lagi juga harus sedikit aware sama buff sih. Karena suka ada pencurian buff juga ya dengan adanya seorang Chang'e di sana. Tapi lihat kelinci-kelincinya unyu, tapi tidak unyu untuk seorang Finn. Cucuk Vengeance, coba untuk kabur satu bandara terakhir, untungnya masih bisa lari. Seperti yang kita tahu ya, Chang'e kalau udah naik bulan, buset larinya kenceng banget. Nambah movement speed ya kayak. Dari skill 2-nya. Tapi ini nih, udah di arah top lane ya, udah mulai di setup. Henki pun sadar, Iron Hook-nya hampir saja ya berada di antara Saken dan Ki. Itu lumayan sih bikin deg-degan juga. Hawanya kayak nggak tenang gitu ya hidup ya. Tapi nah ini Albert udah sakit ya. Dia udah ada Hunter Strike, ditambah lagi jatah talisman juga dari Clay sudah jadi. So dari cooldownnya udah bakal enak dari Clay, begitu juga dengan penetration dari Nielsen nantinya atau Albert ya. Dengan adanya knockout strike, di left punch itu bakal sakit banget dan hampir aja itu sakit. Min satu jantung walaupun dikena reverse time. Naomi mencoba untuk mundur ke arah belakang dengan satu bandara terakhir tapi dikejar. Masih ada Electrifying Beats, ada juga di sana Time Journey untuk ke cover. Naomi pun tumbang. Meteor Shower di follow up tapi hanya untuk menghabisi minion yang ada. Menjadi Saken mendapatkan sedikit platingan sebelum hilang. Gimana tadi sebenarnya sempat bloodihan nggak sih kok? Sempat ya? Oh enggak, lihat tapi Franco-nya. digebok lagi. Ini Pipin nggak dikasih lepas sih karena ini kan pertemuan mantan. Di mantan kaptennya digebokin sama Albert. Karena kan sekarang Finn-nya udah mainnya di Bigetron ya teman-teman ya. Kita lagi Jadi pembuktian. Aduh, masa lalu ya. Tapi kita bakal melihat juga di sini nampaknya platingan yang udah cukup baik banget di atas ya. Satu atau tarat dan diamankan.
Karena ini menjadi pride juga sih buat Vin. Apakah sang mantan lebih baik daripada yang baru atau yang baru lebih baik dari sang mantan? Ini Gitu. pembuktian ya. Iya. Aja membuktikan. Pertarungan harga diri nih. Walaupun sebenarnya dua-duanya lolos sih. Ya. Tapi tetap kan placementnya beda. Dan namanya juga pertandingan, pasti Betul. harus ada yang menang dan kalah ya. Iya dong. Oke, ini udah ada satu buah rotasi juga. Naomi masih bakal tetap coba untuk babysit seorang Skylar juga tentunya karena memang masih butuh turret ya. di area Waduh. atas. Langsung dihajar aja, weakness-nya langsung open, bakal badihan juga udah dikeluarin. Masih ada split dari Sorizo. Crossbow of tank-nya masih ditahan, nggak mau dilepas terlebih dahulu walaupun Skylar di sini mencoba untuk memberikan damage-nya menuju ke arah Sorizo yang dari sekarang banget, langsung diajar dengan crossbow of tank. Sorizo tapi masih bisa survive, bakal swallow pad yang nggak connect iron hook-nya. Hampir saja menarik slime yang lagi ngumpet di rumput. Wah, pinter banget sih. Tapi ternyata ada penculikan juga di area bawah. Bahkan 2 player sekaligus hilang nih kok. Waduh, sakitnya hilang. Ditambah lagi jungle-nya. Ini dari Albert sudah snowballing banget ya. 3 poin kill di menit 6, not bad untuk jungle. Mungkin untuk teman-teman yang bingung Albert yang mana yang itu ganti nickname aja ya. Yep. Yang jadi Nielsen. Karena nama panjangnya kan Albert Nielsen. Oke. Tapi memang udah ngedapetin satu outer turret ya di area top lane, ini bakal membuat Skylar harusnya nanti setelah turtle ini maybe dia bakal mencoba untuk melakukan switch lane ke arah bawah, karena lihat di bawah sana juga banananya mencoba untuk disiksa, masih ada electrify beats yang dikeluarkan tapi dipentung di vengeance dari seorang super can, coba untuk melarikan diri, di cover dengan ada time journey, bahkan reverse time menuju ke arah banan. Oke, hampir saja tadi ya terpikat satu orang tapi masih lama juga sejauh ini. Dan permainan yang bakal dimainkan objektif ke arah mid lane juga masih coba untuk dicicil aja. Walaupun kita tahu PR dari Chang'e itu dia ya kok ya. Cepet banget nge-clearnya, jadi agak sedikit susah juga untuk dapetin satu buah altar turret di area mid lane. Tapi rotasi cukup ramai di area bawah dan kayaknya ya udah ini bakal diikhlasin aja sih. Well, ini early game yang benar-benar sukses bagi RRQ seperti karena pada dapat gold yang 3000 saat ini dan bisa dibilang dia dapetin 2 turret gitu, bahkan turtle-nya didapatkan sama RRQ ya dari tadi. Jadi udah lumayan gold point ya so far ya. Tapi ini dia kena sepak langsung. Oh langsung bisa langsung berhenti ya? Oh, Final slash-nya oke. ngegeser dan itu memberhentikan meteor shower dari seorang Chang'e. Oke, tapi gebokannya lagi dan lagi. Dia menemukan Super Ken. Oh my god, target Albert hanya untuk seorang Super Ken. Aduh, udah 2 kali terpikat juga tapi nampaknya Kaye pun bakal terpaksa menggunakan satu buah flicker tapi nampaknya tidak cukup untuk menyelamatkan nyawanya. 2 udah mulai hilang kali ini. Dari Baron Alpha nampaknya agak sedikit kewalahan dengan gertakan demi gertakan yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ. Emang dia 2 kawanan trio prot-prot ya. Kurang paynya aja nih. Hengki dan juga Albert udah mulai ledek-ledekan. Hengki lagi mode telur sambil muter-muter. Hati-hati ya Hengki ya, dalam waktu 3 detik kamu hidup dan kalau Naomi ada di dekat sana kemungkinan besar Hilang itu lagi ya. ditarik si burungnya. Oke, dan Minotaur udah berhasil diamankan juga oleh teman-teman dari RRQ. Ini permainan yang objektif banget ya, udah mulai terlihat 4 turret berbanding dengan 1 nih kok. Tuh, karena perlahan lihat Naomi sudah mulai mengintai ya, udah masuk ke rumput ya kan. Pokoknya kalau ada suara ranteknya Franco tuh tiba-tiba auto horror ya gitu, kayak ada jump scare. Iya. Apalagi nih nggak, karena memang menunggu adanya time journey aja sih ya, bukan nggak ada yang pakai Purify sama sekali ya. Tuh, jadi mau nggak mau yang nge-cover cuman dari Hengki, tapi Iya. lihat dari Lordnya apakah bakal dikontes seperti tidak sih, karena memang Super Ken dalam posisi yang jauh dan darah Lordnya juga udah sekarat banget. Tapi ini dia meteor shower dikeluarkan, lompat ke arah depan sana juga time journey bahkan dipop sama seorang Hengki. Tapi sepertinya dari Raki nggak mau pulang, maunya perang, maju ke depan, mencoba untuk memberikan damage yang begitu besar walaupun ada pass-pass yang digunakan. Flashback juga digunakan sama Sorizo tapi weakness open, langsung dengan crossbow of tank dan Sorizo pun menghilang dari Land of Down. Ya, dan tadi satu follow up yang cepet banget juga ya dari seorang Albert juga menumbangkan Sorizo. Ini bakal gimana nih? Tapi masih ada Chang'e sih. Itu kayak mau mengarah ke arah Glowing One ya, baru Ice Queen One dan juga Enchanted Talisman oleh seorang Finn sendiri. Masih aman lah, ini masih lap pertama juga ya Pak. Tapi split push akan cuma untuk dilakukan oleh seorang Ken. Susah karena memang dia bukan DPS yang bisa jebolin turret ya, dia kan magic DPS lebih tepatnya. Jadi agak lama ya Pak ya. Lord pun masih hidup dan mencoba untuk datang dari area top lane, tapi lihat ya Naomi dikasih reverse time, dikasih auto alarm bomb, bahkan arrow hook-nya masih belum connect walaupun Lordnya bisa dengan cepat hilang karena dimandiin sama meteor.
masih bisa di defense terlebih dahulu, tapi nampaknya ini banyak banget minion wave yang udah mulai bakal merangsek ke dalam base yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Dapat lagi permainan objektif dari teman-teman RRQ kali ini menyisakan inhibitor aja ya. Betul. Kelinci. Itu kalau dikumpulin di dalam rumput innalillahi sih, tapi The bomb has been planted. Iya. Tinggal siapa yang lewat itu kelinci langsung auto mengejar ya, auto lari dia ke depan sana. Udah kayak lagi ternak tuh, lihat ya banyak. Taman kelinci, kayak bukit Teletubbies. Iya. Banyak kelincinya teman-teman ya. Oke, tapi gini, dengan adanya RRQ yang sudah berhasil untuk mendapatkan semua inner turret di menit ke-11, so ini adalah benar-benar momen RRQ untuk memberikan pressure yang begitu besar ke arah teman-teman dari Bigetron Alpha. Bahkan harusnya mereka bisa untuk melakukan strategi freeze minion supaya nantinya dari Bigetron Alpha keluar perlahan-lahan dan nanti bisa dihajar atau dipaksa untuk di-fight. Ya, seperti Denny ya, tadi udah ada beberapa research juga yang udah mulai dikeluarkan. Meteor Shower tadi lebih ke arah untuk ngusir doang ya kok ya berarti. Aku pikir mau nge-secure ke arah purple buff-nya. Untuk ngusir dulu, karena memang Meteor Shower kan cooldownnya cepat ya. Iya cepat. Jadi kayak ya udah nggak perlu diirit-irit sebenarnya. Kalau memang lagi ada pakai aja. Kecuali memang lagi mau posisi defensif. Misalnya wave mau datang dan memang lagi keadaan mereka harus bertahan di high ground, itu Meteor Shower harus pintar-pintar lah. Ya timing ya. Tapi 30 detik lagi nih Lord yang ter-enhance seharusnya udah akan muncul, tapi kayaknya ini bakal dilepas nggak sih? Belum tentu. Melihat juga momentum, apakah mereka nanti bisa berhasil untuk nge-pick off? Karena kalau ada pemain RRQ yang ke-pick off, ini mungkin momen comeback bagi teman-teman dari Bigetron Alpha. Meanwhile, ya dari RRQ sekarang walaupun perbedaan gold 7.000 ya menit ke-12, berarti satu momen team fight tadi dari Bigetron Alpha tuh sebenarnya belum sampai ngejar banget, kecuali satu momen team fight plus Bigetron Alpha dapetin Lord. Nah itu langsung dari gold difference kekejar. Harusnya ya. Tapi lihat di sini bakal coba untuk cek ombak dulu nggak sih nih kayaknya ya? Bait lah sebenarnya yang dilakukan Bait, teman-teman. ya. Kalau memang mereka mau nggak kontes, dilepas. mereka team fight, tapi kalau udah gini mereka all out tandanya. Nah lihat semuanya fokus ke area Lord. Lord Enhance yang kedua pun berhasil didapatkan sama tim RRQ. Maka RRQ kalau memang dia bisa nge-manage wave minionnya dengan cukup rapi ya, at least satu base turret sih. Kenapa sih Kolius bilang satu base turret bukan semua base turret yang hancur? Karena mereka punya Chang'e yang bisa untuk melakukan clear minion dengan cukup cepat. At least satu lane kalau memang Chang'e-nya nanti nggak kena final slash, itu bakal bisa untuk dibersihkan terlebih dahulu. Masih bisa untuk mendefense lagi lah ya, masih ada nafas tambahan untuk Bigetron Alpha tentunya. Tapi Well, apakah ini menjadi pembalasan dendam yang cukup manis ya untuk mantan kapten mereka? ditambah lagi juga untuk memecahkan listrik yang ada. Betul. Jadi kan telurnya dipercayain sama teman-teman dari kerajaan. Dan iya, by the way baru sadar ini Bigetron kalau seandainya kata netizen itu kan dia pakai ini skin buat Bigetron itu kan kelinci gitu kan. Kata netizen ya teman-teman. Oke, tapi Lordnya mulai datang, bahkan charge pun dikeluarkan, jebret menuju ke arah base top turret yang berhasil untuk dihancurkan. Meanwhile dari base middle dan juga bottom masih dengan cukup kuat ya, kokoh berdiri di sana, belum bisa untuk dirontokin sama teman-teman dari RRQ karena mereka belum mau maksain team fight sih. Mereka ngandelin untuk Iron Hook dari Naomi untuk bisa mempick off satu orang dari teman-teman Bigetron Alpha, baru nanti bakal dipancing team fight. Oke, nunggu inisiasi aja berarti ya dari seorang Naomi-nya sendiri. Tapi dengan ada satu base turret yang berhasil diamankan, kayaknya bakal tarik urur lagi. Tapi lihat, udah mulai sedih banget ya damage dari seorang Albert. Tapi nampaknya terjadi sebuah pick off. Meteor Shower memukul mundur seorang Banana kali ini, satu orang hilang. Tapi kayaknya bakalan coba untuk setup aja dari sisi belakangnya Skylar dan juga Naomi kok. Itu posisinya agak kejauhan sebenarnya dari ya Skylar Naomi. Belum lagi tadi Clay-nya kan juga baru aja recall gitu. Jadi Albert itu nggak bisa dijemput atau di follow up nih ketika memang dia diinisiasi oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. At least dapat shutdown juga, jadi lumayan lah dapat gold untuk pelan-pelan ngejar ke tinggalan. Iya, keep up lagi juga tentunya, tapi lihat udah mulai bakal terlihat juga posisi dari seorang Banana kali ini beneran main rapat banget ya teman-teman dari Bigetron Alpha. Tapi lihat Banana bakal coba untuk dikejar-kejar aja ke lini belakang, di follow up dengan ada yang lagi Meteor Shower tapi lebih memilih untuk bermain objektif aja. Outer turret diamankan untuk Bigetron Alpha. Woods flicker tapi hampir saja terkena berlebihan, tapi Super Ken masih bisa mundur ke belakang. Tapi lihat Cak, dengan tumbangnya Albert di momen tadi, map control dari RRQ langsung pecah. Iya. Dan bahkan dari Bigetron Alpha dengan cepat convert itu menjadi objektif, yaitu outer middle turret dari RRQ. At least dengan hancurnya outer middle turret ini bakal membantu Bigetron Alpha untuk lebih mudah lah ya, bisa dibilang untuk mengambil map controlnya lagi ketika mereka nanti berhasil untuk manage minion, apalagi berhasil untuk pick off
of member dari RRQ. Tapi itu semua juga harus berjalan dengan smooth karena pastinya RRQ mereka bakal bermain dengan metode bersama-sama ya, menunggu Iron Hook dari seorang Naomi yang nantinya kalau ada yang kena pick off maka itu bakal jadi angin segar. Ya, seperti dengan adanya sekarang di mana Naomi nampaknya terpaksa harus membuka dari satu boy immortality tapi Cold Altar yang tepat sekali on point kali ini. Gue memaksa seorang Nielsen harus mundur terlebih dahulu, hilang satu player tapi masih akan coba dilanjutkan lagi. Naomi hilang, looking for more nampaknya tapi pecahan menjadi ke arah dua belah pihak nih. Banana seorang diri di atas, ini agak sulit untuk pulang. Dengan adanya Blue juga kali ini yang coba untuk mengejar, masih digocek-gocek aja sejauh ini Kolius. Yap, karena dengan vengeance-nya tapi ternyata grab-grabnya pun langsung menaikkan ke arah Banana. Ini adalah momen Lord yang segar bagi teman-teman dari Bigetron Alpha. Meanwhile RRQ juga harus pulang terlebih dahulu ya. Karena wow, dengan satu momentum aja Bigetron Alpha pun mulai perlahan-lahan comeback di game ini. Ini benar-benar angin segar banget sih. Emang permainnya slow but sure ya dari teman-teman Bigetron Alpha. Gak apa-apa mungkin agak sedikit terseok-seok di awal tapi udah mulai kembali lagi mendapatkan ritmenya. Bahkan sekarang inner turret di dua lane sekaligus mereka kayaknya sih bakal bisa diamankan sih. Well, apalagi dia dapetin Lord Enhance. So, semua inner turret pasti jebol harusnya karena memang lihat minionnya juga cukup rapi ya, managing dari teman-teman Bigetron Alpha. Dan setelah itu mungkin mereka bakal mencoba untuk mengincar ke arah base turret milik RRQ. Dan kalau sampai jebol, berita yang buruk buat teman-teman RRQ. Ya, sebenarnya mereka nggak terlalu main pick off yang cepat ya, karena perbandingan 5-8 aja kill pointnya. Tapi lihat geprekan pertama ke arah base turret kali ini udah mulai menyicil aja. Tapi Banana sakit banget, tapi Cold Altar yang cukup on point kali ini masih bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi nampaknya cukup sakit banget, harus mundur lebih dahulu. Meteor Shower membuat teman-teman RRQ harus mundur lebih dahulu. Yap, tapi lihat Banananya tidak bisa selamat. Bahkan Naomi tadi baru saja melakukan flicker ke depan sana tapi tidak berhasil untuk mendapatkan siapapun. Satu base middle turret berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Bahkan mereka gak mau pulang, mereka mencoba untuk menghajar lagi ke base top turretnya. Meteor Shower pun digunakan untuk mengusir ke arah seorang Skylar yang mundur ke arah belakang dengan 2 bar darah terakhir. Apakah mereka bakal mencoba untuk mengambil lagi base bottom turret karena minion sudah mulai berdatangan. Meanwhile, Clay-nya juga tadi mencoba untuk menggunakan Ghost Tempe tapi sepertinya belum ada target yang berhasil untuk dia tarik. Ya, masih belum dapatin siapapun, ditambah lagi justru mau dari teman-teman Bigetron Alpha kali ini yang masih mendapatkan lagi base turret. Dan kali ini lihat membuat teman-teman dari RRQ agak sedikit kewalahan nampaknya. Dan Journey terpaksa dibuka untuk menutup kemungkinan teman-teman dari RRQ harus bersimbah darah karena satu lagi udah mulai hilang kali ini. Tapi ini Bigetron Alpha harus dewasa sih. Lihat darahnya udah pada nggak ini, resource juga udah pada keluar. So I think it's time untuk mereka pulang dulu. Walaupun lihat Albert yang mencoba untuk masuk langsung diajar dengan adanya Meteor Shower. Bahkan Cold Altar juga di pop up, dibalikin lagi Banananya tumbang. Sorizo masih ada immortal tapi ditungguin sama seorang Albert dimana Sorizo juga tumbang. Super Cam dengan setengah darah. Bahkan Nielsen-nya ketarik dengan ada reverse time, 1 darah terakhir dan akhirnya dia pun tumbang. Bahkan Clay-nya juga tidak selamat. Sisa Skylar sendirian. Apa bakal terjadi karena masih ada Meteor Shower untuk tim Bigetron Alpha. Clay tapi dia kembali hidup karena pasifnya tadi lumayan cukup banyak. Reverse time, Clay-nya sendiri mencoba melakukan defensif, tidak bisa dan triple kill untuk sang mantan kapten. Ditambah lagi base yang terbuka lebar, dia pun melakukan taunting di depan base RRQ dengan adanya tas dari teman-teman Bigetron Alpha. Sekaligus game yang pertama dimenangkan oleh Bigetron Alpha. Masih terlalu kuat teman-teman dari Bigetron Alpha ini.